Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi ketegangan di Gaza hingga saat ini, kita akan bahas langsung bersama dengan pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Sudah hadir secara virtual Mas Agung Nurwijoyo. Mas Agung, selamat sore. Selamat sore Mbak Gita. Mas Agung, bagaimana kemudian melihat konstelasi yang terjadi di Gaza? Informasi sebelumnya menyatakan ada 27 orang tewas dan hingga saat ini tampaknya belum menunjukkan ketegangan atau menunjukkan peredaan pada tensi yang saat ini semakin tegang. Bagaimana menurut Anda? Ya betul, betul Mbak. Mungkin kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir ya, semenjak hari Jumat bahkan eskalasinya terus meningkat ya. Sehingga saya sih hari Jumat Sabtu itu masih di angka 12 sampai puluhan, sekarang sudah sampai ke angka 49 rakyat Gaza yang kemudian harus meregang nyawa. Ya, dan ini juga kalau kemudian kita tarik semenjak masa-masa gencatan senjata yang sudah disepakati sebenarnya, total sebenarnya ada sekitar 490 warga Gaza yang telah meninggal dunia. Dan itu banyak media-media melaporkan demikian. Artinya sebenarnya adalah walaupun memang ada gencatan senjata, tapi Israel tetap konsisten untuk melakukan serangan-serangan walaupun dengan intensitas yang jauh lebih kecil seperti itu. Nah, artinya sebenarnya hal-hal demikian ini juga kemudian yang perlu diwaspadai ya, memicu adanya eskalasi yang jauh lebih besar. Padahal kemudian kita di atas kertas melihat bahwa gencatan senjata sudah disepakati. Yang kedua, sebenarnya secara hitung-hitungan di atas kertas juga sekarang sudah masuk seharusnya dalam fase kedua ya, dalam proses gencatan senjata. Dan ini tentu harus menjadi kewaspadaan dan perhatian yang penting. Bahkan kalau kemudian kita menggarisbawahi terkait dengan keberadaan Board of Peace yang memang ditujukan untuk meredakan ketegangan tersebut. Oke, sejauh ini kan kita sudah melihat ada sejumlah upaya perdamaian yang dilakukan termasuk juga perjanjian gencatan senjata. Apakah yang dilakukan oleh negara-negara dan juga internasional ini dianggap angin lalu menurut Anda? Saya pikir kalau kemudian dianggap murni angin lalu, sebenarnya kita butuh satu bentuk mekanisme yang benar-benar menegaskan untuk penghentian kekerasannya ya. Kalau kemudian lihat dari poin-poin Board of Peace termasuk juga keberadaan Stabilization Force, yang kemudian menjadi kritik besar adalah dia memiliki bias yang begitu besar terhadap Israel, sebenarnya demikian. Padahal kalau kemudian kita mau lihat secara lebih terang benderang, kita harus kemudian dalam memposisikan ini dalam hal yang sifatnya lebih adil antara Palestina dengan Israel. Ketika bicara mengenai keamanan bagi orang-orang Israel, tapi sebenarnya di saat yang bersamaan juga keberadaan Board of Peace, mekanisme perdamaian juga harus mendorong keamanan buat orang-orang Palestina. Artinya sebenarnya dari hal-hal ini juga menjadi satu pertanyaan besar terkait dengan mitigasi dari potensi eskalasi yang masih besar terjadi di Gaza. Nah, selama ini kemudian pihak yang senantiasa dianggap selalu disalahkan adalah pihak Hamas. Padahal kemudian bagaimana eskalasi itu kemudian dilakukan, serangan itu yang kemudian diberikan, itu jauh lebih masif yang dilakukan oleh Israel yang memiliki dampak terhadap jumlah korban yang semakin meningkat. Artinya sebenarnya dalam hal ini memang ini harus jadi titik perhatian ya, karena memang melihat fenomena sekarang di tengah-tengah rapuhnya bahkan tidak bisa berharap banyak terhadap PBB, mekanisme existing yang ada sekarang adalah keberadaan Board of Peace. Artinya sebenarnya dari keberadaan hal tersebut ini yang kemudian harus difungsikan secara lebih jelas, termasuk didorong oleh Indonesia juga yang Oke. termasuk bagian di dalamnya. Ketika tadi Mas Agung mengatakan dari peran PBB sepertinya cukup minim, kita cukup berharap besar pada kehadiran dari Board of Peace. Tapi bagaimana melihat peran dari negara-negara lain, terutama peran dari negara-negara Arab yang sepertinya hingga saat ini tampak belum maksimal dalam konflik Gaza ini? Betul, saya sepakat dengan hal tersebut, Mbak. Bahkan memang perannya juga sangat minim, terutama dalam konteks yang sifatnya ke arah usaha peredaan ketegangan ya. Kalau dalam konteks kemanusiaan tentu itu satu hal yang sudah senantiasa coba didorong gitu kan. Bahkan kalau kemudian kita melihat pemberitaan beberapa hari terakhir adalah sekarang perbatasan Rafah sudah dibuka, tentu ini menjadi sinyalmen yang baik dan positif. Tapi yang jangan kemudian kita lupa, apa yang sekarang sedang diupayakan adalah bagaimana benar-benar negatif peace-nya itu bisa terlaksana. Negatif peace itu dalam hal ini adalah ya menghentikan kekerasannya atau bahkan dalam konteks gencatan senjata menolkan eksiden. Nah, menolkan eksiden ini ya sebenarnya butuh tekanan yang jauh lebih kuat terhadap Israel.
saya pikir sejauh beberapa hari terakhir bahkan semenjak board of peace, Israel banyak mendapatkan angin segar. Tapi sebenarnya di sini peran ruang diplomasinya harus bisa bermain yang dilakukan oleh tidak hanya oleh Indonesia dan tapi juga oleh negeri-negeri muslimah lain. Tentu dalam hal ini sebenarnya akhirnya mendorong komunikasi dan upaya yang sifatnya lebih terstruktur untuk kemudian punya posisi tawar demi peredaan ketegangan, bahkan yang tadi saya sampaikan zero accident-nya harus bisa didorong seperti itu untuk kemudian lewat mekanisme yang ada sekarang seperti itu, Mbak. Mhm. Bagaimana kemudian dengan Amerika Serikat, Mas Agung, khususnya Presiden Trump? Menurut Mas Agung ada keharapan begitu ya bagi dunia untuk bisa melihat adanya perubahan sikap dari Presiden Trump terhadap warga di Palestina sendiri? Ya, sekarang saya rasa fokusnya masih melingkupi buat Presiden Trump lebih banyak kepada isu terkait dengan Iran justru ya. Padahal memang showcase yang sebenarnya kita lihat dan kita upayakan sampai hari ini memang adalah terkait dengan Gaza. Makanya kemudian akhirnya dengan keberadaan mekanisme yang ada yang tadi sudah saya sampaikan, itu yang harus kemudian sama-sama kembali kepada track utamanya itu ya. Alih-alih kemudian ya oke lah bahwa Amerika di titik tertentu masih menganggap yang namanya Iran sebagai ancaman, tapi setidaknya sekarang kan ruang negosiasinya sudah mulai berkembang. Tapi kembali lagi kepada fokus utamanya, main eventnya itu tetap ada di Gaza. Nah, makanya kemudian saya sebenarnya masih cenderung percaya terhadap mekanisme diplomasi ya. Jangan kemudian akhirnya diplomasi dilupakan karena memang kecenderungan Trump ini biasanya peace through power ya, penggunaan power yang begitu masif dan luar biasa kemudian pengen dilakukan. Bahkan bagaimana menciptakan yang namakan dengan perdamaian atau peace itu sendiri ya, stability over peace gitu ya. Nah, tapi dengan logika seperti itu sebenarnya keberadaan Board of Peace-nya sendiri itu sebagai room to diplomacy, bahwa room untuk kemudian bernegosiasi, room untuk kemudian memberikan posisi tawar kepada Amerika Serikat bahwa ya apa yang terjadi di Gaza tidak bisa dibenarkan, apa yang dilakukan oleh Israel juga tidak bisa kemudian diterima begitu saja. Artinya sebenarnya kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada sebelumnya itu yang kemudian harus didorong sebenarnya lewat mekanisme yang ada sekarang. Menurut saya demikian, Mbak. Baik, terima kasih Mas Agung Nurwijoyo. Kita akan lihat bagaimana konstelasinya ke depan. Terima kasih Mas Agung sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Dan pemirsa, intensitas hujan yang masih tinggi di sejumlah wilayah membuat pemerintah memperpanjang operasi modifikasi cuaca. Sesaat lagi pemirsa kami bahas dengan narasumber, tetaplah bersama kami.